Jadi memang salah satu yang pengalaman saya berinteraksi dengan santri di pesantren, ada dua jenis santri. Yang pertama santri ideologis, yang kedua santri tragis. Santri ideologis itu kalau ditanya gini, kamu kenapa masuk pesantren? Aku tuh pengen banget Ustadz jadi penghafal Quran, nanti aku berharap bisa jadi imam di Madinah. Kalau enggak ya di Indonesia tapi punya masjid lah. Good, itu santri ideologis. Kalau santri tragis, kenapa mau pesantren? Enggak tahu, disuruh bapak. Saya bapak sibuk banget gitu, enggak punya waktu ngurus aku. Terus temennya nimpalin, gue juga. Sama gue juga. Jadi santri tragis itu awalnya biasa, tapi ketemu yang sama berkoalisi. Dan disitulah biang kerok di pesantren. Dia biang kerok pesantren itu santri tragis yang berkoalisi. Makanya banyak para ayah yang berpikir pesantren itu kayak bengkel. Selesai. Padahal yang benar adalah mempersiapkan anak itu untuk pesantren itu adalah mempersiapkan tentang roadmap-nya. Mereka mau jadi apa? 40 tahun itu jadi apa? Dan dalam Islam ketika seseorang menyerahkan pesantren itu enggak kehilangan tanggung jawab. Karena kalau tadi menyambung apa yang disebut Bu Eli, betul karena kan banyak ayat menceritakan dan kita sering baca ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum walikum naro. Ini kan ayat buat laki-laki sebenarnya. Kalau kita di pesantren kan kita tahu ada domir kum gitu. Kum lijam itu kan domir lijama lil mukhatab buat muzakkar kan. Itu kan buat laki-laki. Dan ayah itulah yang disapa. Allah tidak bilang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum walikum jau'an. Orang-orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Yang utama jaga dari neraka dulu bukan lapar dulu. Nah, dalam hadis juga diisyaratkan. Misalnya kenapa ketika Rasul katakan ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Nah, kita tahu di sini bayi itu aslinya baik. Fitrah itu kan maknanya baik. Jadi makanya istilahnya nggak ada nakal turunan tuh nggak ada. Ya, apalagi nakal tanjakan nggak ada. Nggak ada bayi yang langsung lahir langsung niat jadi bandar narkoba nggak ada. Nah, kenapa mereka rusak? Definisi rusak di sini kan disimbolkan dengan yuhawidanihi awinasironi awimajisanihi. Kata para ulama, yuhawidani ini bukan semata-mata menjadi Yahudi dalam pengertian pindah jadi Yahudi agamanya. Karena kalau pindah jadi Yahudi, sampai kapanpun anak kita nggak jadi Yahudi. Karena Yahudi agama yang nggak buka pendaftaran. Nggak ada. Mau nangis-nangis daftar jadi Yahudi nggak diterima. Karena Yahudi agama keturunan dari matrilineal. Jadi sampai kapanpun kalau berpikir insya Allah anak saya nggak jadi Yahudi, nggak akan insya Allah. Tapi karakternya kayak Yahudi. Ngelawan, ngebantah, ngeyel. Nah kesimpulannya usahakan menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Siapa tertuduhnya? Fa'abawahu, orang tua. Nah menariknya definisi orang tua di sini Rasul tidak pakai walidahu. Orang tua tuh kalimat dalam Quran tuh ada walidani sana dan abawani. Kenapa Rasul tidak bilang fawalidahu? Tapi karena kalau kalimat walidahu itu dominan peran walada yang ada di ibu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Kalau dalam Quran itu kan disebut orang tua langsung ke ibu. Karena perannya dan fungsi kelahiran. Tapi kerusakan anak tidak pakai fawalidahu fa'abawahu. Menunjukkan orang tua yang dominan adalah bapak. Maka bapaklah tertuduh pertama kalau anak bermasalah. Dan itu ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Jadi beliau ini ayah salafus soleh yang peduli sama anaknya. Saking pedulinya waktu anaknya baru jadi ayah, nama anaknya Burhanuddin. Dan itu ditulis dalam mukaddimah tulisan beliau. Saya tuliskan ini buat anak saya Burhanuddin. Beliau baru jadi ayah. Beliau tulis kitab khusus buat anaknya ini. Tuhfa al-Maulud bi Ahkamil Maulud. Yang ditulis cuma satu malam tapi tebalnya 600-an halaman. Ini ulama lagi iseng. Ya, kalau saya lagi iseng status di Facebook. Ya. Nah beliau ketika nulis kitab ini menyitir tentang kerusakan anak-anak di bab 16-nya. Salah satu tulisan beliau yang membuat saya belajar itu adalah, dan itu saya akhirnya semakin menyadari kenapa Bu Eli sejak saya bergabung dibina oleh beliau jadi anak beliau, jadi murid beliau dari 2002. Beliau selalu bilang jadi bapak yang benar, jadi bapak benar. Dulu saya nggak mikir kok bapak sih. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan
Wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan yang terjadi pada anak-anak pada umumnya berasal dari sisi seorang ayah. Jadi ayah yang dituduh. Kenapa? Kan ayahlah pemilik nasab. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi anak itu nasabnya ke ayah. Sehingga jangan pernah ada kalimat gini. Ma, ya, kadang suami gitu atau bapak gitu. Kalau anak bandel, nih, bu, anak ibu nih. Kalau lagi bandel tuh. Bilang, bu, kalau disebut nih anak aku berarti selama ini kita berzina. Karena anak itu nasabnya ke kamu, Pak. Bukan ke aku. Kalau ke aku nasab itu hanya bisa terjadi kalau berzina. Jadi jangan sampai kita bilang ini anak kamu nih bandel banget. Itu anaknya bapak. Maka Umar bin Khattab kalau anak bandel nggak pernah nanya man umuh, man umuka, nggak pernah. Man abuka, siapa bapakmu? Jadi bapak. Ya, makanya ini juga yang membuat bagaimana harusnya nasihat buat kita, saya khususnya para ayah tentang bagaimana hadirnya kembali di dalam pengasuhan. Jadi pentingnya hadirnya ayah dan pengasuhan. Ya, dari sinilah saya yakin bapak-bapak mukanya langsung nyesel. Aduh, kenapa ikut seminar ini ya? Aduh, salah masuk gue nih tadi. Ya gitu ya. Ini kelihatan muka-muka penyesalan gitu.